Pembahasan pertama pada kali ini adalah pendidikan anak sebagai tanggung jawab orang tua. Para ulama menjelaskan bahwa hukum taklif itu yang terkait dengan perbuatan manusia ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan haram. Adapun yang wajib adalah seseorang yang ketika ia mengamalkannya ia akan mendapatkan pahala, dan ketika ia meninggalkannya maka ia terancam sanksi atau boleh dibilang ia mendapatkan dosa. Maka sholat Jumat itu wajib, sholat asar itu wajib, saum Ramadan itu wajib, dan begitu pula mendidik anak hukumnya adalah wajib bagi orang tua. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku peliharalah" adalah fi'il amr, kata kerja perintah yang bersambung dengan waw yang menunjukkan jamak. Dia diambil dari kata wakiya yaki ki. Kaidah asalnya adalah setiap kata perintah di dalam Al-Qur'anul Karim maka mengandung makna wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Muqatil dan Ad-Dakha, dua ulama tafsir berkata, la haqqu 'alal muslim ay yu'allima ahlahu ma faradallahu alaihi wa ma nahahumullahu anhu. Wajib bagi setiap muslim mengajari keluarganya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak hanya berarti kewajiban untuk memberi nafkah saja, orang tua juga berkewajiban berupaya untuk memaksimalkan dalam mendidik anak-anak mereka agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, peliharalah keluargamu dari api neraka dengan cara mengajarkan ilmu dan mendidik mereka. Lalu Al-Hasan rahimahullah ta'ala berkata, ya'muruhum wa yanhahum fayu'allimuhum al-halal wal harama wa yujannibuhumul ma'asi wa athama ila ghairi dzalika minal ahkam. Wah, ini jelas sekali ungkapan dari Al-Hasan. Bapak harus menyuruh dan melarang mereka, mengajarkan mereka tentang halal haram, menjauhkan mereka dari maksiat dan dosa, serta mengajari hukum-hukum lainnya. Jadi memang mengajari halal haram, melarang untuk tidak berbuat yang buruk, lalu mengajari hukum-hukum lainnya. Mengajari hukum-hukum lainnya tentu kita harus berilmu, kita harus memiliki ilmu. Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, suruh mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, cegah mereka dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi akan kami sebutkan satu persatu tentang ungkapan para salaf mengenai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala berkata, peliharalah keluarga kalian dari api neraka, yakni dengan cara mengajari mereka segala hal yang menyelamatkan mereka darinya. Jadi segala hal itu dipelajari, diajarkan kepada anak-anak kita agar terhindar dari api neraka. Jadi karena kontennya adalah peliharalah keluarga kalian dari api neraka. Al-Baidawi rahimahullah ta'ala berkata, peliharalah keluarga kalian dari kalian peliharalah keluarga kalian dengan nasihat dan pengajaran adab. Jadi nasihat lalu ditambah dengan pengajaran adab. Karena kalau misalnya adabnya buruk,
ya jelek juga ya, dipandang itu nggak enak. Jadi salah satu bagaimana para ulama terdahulu sebelum mempelajari ilmu mereka belajar adab, ya cukup bertahun-tahun juga, ternyata nggak cuma 1 tahun ternyata. Nah, nanti kita bisa lihat apakah adab terlebih dahulu atau ilmu. Nah, ini tentu orang tua sudah mengajari anaknya tentang adab, ya sudah menasihati anaknya. Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala berkata, peliharalah diri kalian dengan cara meninggalkan maksiat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peliharalah keluarga kalian dengan cara menyikapi mereka seperti kamu menyikapi dirimu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati lelaki yang berkata, nih Allah Subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan merahmati seorang laki-laki, seorang bapak atau seorang suami yang berkata, wahai keluargaku, bagaimana sholat kalian, bagaimana dengan saum kalian, ya, bagaimana dengan zakat kalian, bagaimana dengan orang miskin di antara kalian, orang yatim di antara kalian, tetangga kalian. Nah, semoga Allah mengumpulkan mereka semua bersamanya di surga. Jadi dengan ungkapan-ungkapan penuh dengan kepedulian. Jadi orang muslim itu peduli, ya bagaimana peduli tidak hanya untuk dirinya, ya bagaimana ia sikapi orang lain itu sebagaimana dirinya. Kalau dirinya kurang solih, ya bagaimana untuk peduli kepada orang lain. Tatkala dirinya itu sudah solih, maka dia akan peduli dengan orang lain. Itu insya Allah sebuah hal yang beriringan gitu. Karena ketika ia menyikapi dirinya, oh soleh nih saya, ya insya Allah orang lain pun akan ia sikapi sebagaimana dirinya, harus menjadi orang yang soleh sebagaimana dirinya. Nah, ini juga termasuk bagaimana ia melihat sudah sholat apa belum misalnya, bagaimana saumnya, bagaimana zakatnya, lalu bagaimana orang-orang yang kekurangan di sekitar kita, misalnya seperti itu. Itu bentuk dari sebuah kepedulian untuk bersama-sama menjadi orang yang sholih. Nah, setelah itu ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan isnad mursal, ya, dari Rasulullah SAW. Manahala walidun waladan afdola min adabin hasanin. Tidak ada pemberian bapak kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala seseorang sudah menganggap baik kepada anaknya, ya, dengan memberikannya harta yang banyak, memberikannya kefoya-foyaan yang luar biasa, itu tidak cukup dikatakan ia lebih baik, ya. Karena dasar orang yang lebih baik adalah dengan mengajarkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Jadi mengajarkan adab yang baik tentunya dari kecil nggak apa-apa, itu malah bagus gitu loh. Kenapa dari kecil? Ya, karena akan membiasakan dia ketika ia kelak sudah besar memakai jilbab, ya nggak apa-apa dari kecil gitu. Bukannya anak itu tersiksa, ya, karena dipaksa, bukan, karena memang ya supaya agar kelak besarnya sudah terbiasa dalam kebaikan. Karena nantinya juga anak yang perempuan sudah besar, sudah balik, ya, itu sudah ada kewajiban bagaimana mereka harus menutupi aurat mereka dengan hijab. Kalau misalnya cantik, ya dengan cadar gitu. Nah, seperti itu. Karena Islam itu adalah solusi untuk semua. Nah, rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi untuk seluruh alam gitu loh. Nah, selanjutnya hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi. Nah, ini
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Lelaki adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Itu ya, serem juga ternyata. Ini ada sebuah kisah. Jadi ada seorang bapak-bapak yang kami sudah kenal sekali dengan beliau. Namun pada perjalanan hidupnya beliau tidak mampu, boleh dikatakan seperti itu, tidak mampu untuk mengarahkan anak-anaknya karena kalah sama istrinya. Ya mbok bin lupa biar dia itu gaul-gaul dikit gitu, padahal sudah menjurus kepada apa, sebuah kemaksiatan gitu. Maksiat ya bisa mengarah kepada pacaran, bisa mengarah kepada setelah pacaran apa ya ujung-ujungnya bisa jadi apa, zina gitu kan. Nah ini sudah mengarah, tapi karena memang kalah dengan istrinya ya jadinya memang ya, hancur gitu. Nah kalau misalnya kehancuran anak-anaknya, kehancuran moral dari anak-anaknya tadi itu mereka meminta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan meminta tanggung jawab kepada ayah-ayah mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mampu untuk bagaimana menjaga anak-anak kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Karena ini hadisnya jelas sekali ya. Secara dohir lafadznya adalah lelaki adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Nah, ini sudah perintahkan sholat belum keluargamu, kayak apa yang telah diungkapkan oleh Az-Zamarkhasi ya, rahimahullah ta'ala tadi di depan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan akan merahmati seorang laki-laki atau seorang ayah yang peduli kepada agama anaknya. Bagaimana dengan sholatmu wahai anakku, bagaimana dengan pergaulanmu wahai anakku, bagaimana dengan bacaan Al-Quranmu wahai anakku. Ini bentuk bagaimana dia mudah-mudahan Allah rahmati. Subhanallah, Islam itu indah, karena Islam itu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Selain Islam enggak bakal orang itu bahagia, yakin sajalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Momen pertama atau episode pertama kita tutup dengan pembahasan bagaimana sebuah kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mendidik mereka, mengenalkan mereka kepada halal dan haram, dan akan dimana mereka atau orang tua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang telah dipimpinnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.